Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan mempresentasikan tentang regulasi kendaraan bermotor. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Arik Alfa Atala Andalusia dengan notar 240230028. Nama Taruni Muda Safinur Aziza dengan nomor taruna 24021048. Nama Taruna Muda Muhammad Nur Rahman dengan notar 240230042. Baik, langsung saja. Ini bahan diskusi kami. Yang pertama, bagaimana modifikasi kendaraan yang tidak sesuai standar regulasi dapat mempengaruhi aspek keselamatan, baik bagi pengemudi, penumpang maupun pengguna jalan lain. Berikan contoh konkret yang sering Anda temui di lapangan. Yang kedua, menurut pandangan kelompok Anda, bagaimana seharusnya pihak berwenang, kepolisian, Disub, menyikapi fenomena modifikasi kendaraan yang berpotensi membahayakan ini? Apakah pendekatan preventif, sosialisasi, edukasi lebih efektif daripada represif, penindakan, sanksi, ataukah keduanya diperlukan? Jelaskan alasannya. Dampak modifikasi kendaraan yang tidak sesuai standar regulasi terhadap keselamatan. Modifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan standar regulasi dapat mempengaruhi keselamatan pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lain dalam berbagai cara. Beberapa modifikasi yang sering dilakukan baik untuk estetika maupun fungsional seringkali menurunkan tingkat keamanan kendaraan dan bisa meningkatkan potensi kecelakaan. Berikut adalah dampak-dampak dari modifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan standar regulasi. Berikut adalah dampak-dampak dari modifikasi kendaraan yang tidak sesuai standar regulasi bagi pengemudi dan penumpang, yaitu untuk modifikasi suspensi dan sistem kemudi. Banyak kendaraan yang dimodifikasi untuk meningkatkan penampilan dengan menurunkan atau menaikkan suspensi. Modifikasi ini dapat merusak kestabilan kendaraan saat melaju, terutama dalam kondisi jalan yang tidak rata. Suspensi yang terlalu keras atau terlalu lembek mengurangi kenyamanan serta menurunkan daya cengkeram ban terhadap jalan. Akibatnya, kendaraan menjadi lebih rentan terguling atau susah dikendalikan saat menghadapi kondisi jalan yang sulit seperti tikungan tajam atau hujan. Untuk modifikasi lampu, modifikasi pada sistem pencahayaan kendaraan seperti mengganti lampu depan dengan yang lebih terang atau berwarna-warni seperti lampu LED atau LED dapat menyebabkan silau pada pengemudi lain. Ini mengurangi kemampuan pengemudi untuk melihat dengan jelas di malam hari atau dalam kondisi cuaca buruk. Lampu yang terlalu terang dapat membutakan pengemudi dari arah berlawanan, meningkatkan risiko kecelakaan. Untuk modifikasi ban dan pelek, banyak pengemudi yang menggantikan ukuran ban atau pelek untuk tujuan estetika. Padahal modifikasi tersebut dapat mengubah karakteristik kendaraan termasuk kemampuan pengereman dan kestabilan. Ban yang terlalu lebar atau terlalu sempit dari standar dapat memperburuk kinerja rem dan menambah risiko kecelakaan. Ban yang tidak sesuai juga bisa mempercepat keausan dan menyebabkan kecelakaan saat melaju dengan kecepatan tinggi, terutama di jalan licin atau basah. Modifikasi sistem rem, beberapa pengemudi mengganti sistem rem dengan produk aftermarket yang tidak teruji kelayakannya. Jika sistem rem yang digunakan tidak sesuai dengan standar keselamatan, ini dapat menyebabkan pengereman yang tidak optimal, terutama dalam kondisi darurat. Pengereman yang buruk atau tidak responsif sangat berbahaya, baik bagi pengemudi maupun pengguna jalan lain. B. Pengguna jalan lain. Knalpot modifikasi. Knalpot yang dimodifikasi untuk suara lebih keras, seringkali untuk tujuan estetika atau gaya, dapat menyebabkan gangguan pendengaran bagi pengemudi lain, serta menyebabkan kebisingan berlebihan di jalan. Suara yang terlalu keras juga dapat mengurangi konsentrasi pengemudi dan meningkatkan risiko kecelakaan. Modifikasi bodi kendaraan. Modifikasi bodi kendaraan seperti memperbesar dimensi atau menambahkan aksesoris seperti spoiler atau body kit yang tidak standar dapat mengurangi visibilitas pengemudi. Kendaraan yang lebih lebar atau lebih tinggi seringkali menghalangi pandangan pengemudi, menyebabkan kesulitan dalam melakukan manuver atau parkir yang berpotensi menambah kecelakaan atau tabrakan dengan kendaraan lain.
Contoh konkret di lapangan, di banyak kota besar, kita sering melihat mobil dengan knalpot modifikasi yang sangat bising dan mengganggu kenyamanan jalan. Selain berisiko mengurangi konsentrasi pengemudi lain, suara tersebut juga bisa memicu gangguan bagi orang yang sedang berjalan kaki atau bersepeda. Motor dengan ban cacing ukuran kecil dan tipis sering ditemui di jalanan. Ini mengurangi daya cengkeraman kendaraan motor terhadap jalan, membuat motor mudah tergelincir, terutama dalam kondisi hujan atau di jalan licin. Modifikasi suspensi yang terlalu rendah pada mobil sering disebabkan mobil sulit dikendalikan, terutama ketika melewati jalan berlubang atau jalan yang tidak rata. Hal ini meningkatkan risiko kecelakaan. Sikap pihak berwenang, kepolisian dan Dishub terhadap modifikasi kendaraan yang membahayakan. Pihak berwenang seperti kepolisian dan dinas perhubungan memainkan peran kunci dalam memastikan keselamatan di jalan raya. Dalam menghadapi fenomena modifikasi kendaraan yang berpotensi membahayakan, pendekatan yang paling efektif adalah kombinasi antara pendekatan prevensi, sosialisasi, dan edukasi dengan pendekatan represif, penindakan, dan sanksi. Kedua pendekatan ini diperlukan untuk menciptakan efek yang maksimal dalam jangka panjang. Berikut adalah alasan mengapa keduanya harus diterapkan. Yang pertama, pendekatan preventif. Pendekatan preventif berfokus pada pendidikan dan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Pendekatan ini penting untuk menciptakan kesadaran di kalangan pengemudi dan masyarakat, sehingga mereka memahami pentingnya mematuhi regulasi yang ada dan potensi bahaya yang bisa timbul dari modifikasi kendaraan yang tidak sesuai standar. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain yakni yang pertama, sosialisasi tentang bahaya modifikasi kendaraan. Pihak berwenang bisa bekerjasama dengan komunitas otomotif, bengkel, dan media untuk memberikan informasi mengenai dampak negatif dari modifikasi kendaraan yang tidak sesuai standar. Ini bisa dilakukan melalui kampanye di media sosial, poster, atau seminar tentang pentingnya keselamatan kendaraan. Yang kedua, edukasi tentang regulasi modifikasi yang benar, yakni memberikan informasi yang jelas tentang jenis modifikasi yang diperbolehkan, termasuk standar teknis dan batasan modifikasi yang aman kepada pengemudi dan pemilik kendaraan. Misalnya, memberikan sosialisasi di event-event otomotif atau melalui bengkel resmi. Yang ketiga, penyuluhan di sekolah-sekolah dan komunitas, menyasar pelajar dan pemuda yang cenderung menjadi target pasar modifikasi kendaraan ekstrim, memberikan edukasi mengenai pentingnya keselamatan berkendara dan dampak jangka panjang dari modifikasi yang tidak sesuai. Yakni ada pendekatan represif, yaitu penindakan dan sanksi. Meskipun edukasi penting, pendekatan represif tetap diperlukan untuk menegakkan aturan dan memastikan bahwa mereka yang melanggar regulasi akan dikenakan sanksi yang tegas. Tanpa adanya penindakan, orang-orang mungkin merasa bisa mengabaikan aturan tanpa konsekuensi. Berikut langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama ada peningkatan razia kendaraan, yakni melalui razia rutin di jalan raya untuk memeriksa kendaraan yang dimodifikasi. Yang kedua ada pengenaan denda atau sanksi yang lebih tegas untuk pelanggar yang berulang atau berbahaya. Pengemudi harus dikenakan denda tinggi atau bahkan penahanan kendaraan. Ini akan memberikan efek jera kepada mereka yang berpikir bahwa modifikasi kendaraan yang tidak sesuai bisa dilakukan tanpa konsekuensi. Penyitaan kendaraan atau penghapusan izin kendaraan. Bagi kendaraan yang terlalu berbahaya dan tidak memenuhi standar keselamatan, pihak berwenang bisa melakukan penyitaan kendaraan hingga kendaraan tersebut dipulihkan kondisinya. Mengapa kedua pendekatan diperlukan? Efektivitas sosialisasi terbatas tanpa penegakan hukum. Sosialisasi dan edukasi tanpa adanya penegakan hukum yang jelas dapat beresiko diabaikan oleh sebagian orang. Edukasi yang diberikan perlu didukung dengan adanya penindakan hukum agar masyarakat merasa bahwa ada konsekuensi nyata jika mereka melanggar aturan. Peningkatan kepatuhan melalui penindakan. Penindakan yang tegas membuat pelanggar berpikir dua kali sebelum melakukan modifikasi berbahaya. Dengan kombinasi edukasi dan penegakan hukum, masyarakat dapat lebih mudah menerima dan memahami aturan yang ada, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keselamatan di jalan. Terima kasih.
Sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.